Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini, bagi sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur karena cinta kasih-Mu yang telah menuntun kami kepadamu. Ya Bapa, nyatakanlah kebenaran-Mu di tengah kami melalui firman Tuhan saat ini. Ya Roh Kudus, berilah kesadaran dalam pengertian rohani setiap kalimat yang kami terima, dan siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Amin. Keluarga Kristen, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Yehezkel pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesudah 7 hari, datanglah firman Tuhan kepadaku, Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Yang lebih diberkati lagi yaitu setiap keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang mendengarkan firman Allah dan mematuhinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul santapan harian keluarga Kristen di hari ini, jadilah penjaga bagi sesamamu. Keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar dari Nabi Yehezkel yang diberi tugas oleh Tuhan sebagai penjaga Israel. Tugas ini berisiko tinggi karena Yehezkel harus menyampaikan peringatan kepada bangsa pilihan Tuhan itu. Jika peringatan itu tidak disampaikan, maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban darinya, dan bisa jadi nyawa Yehezkel sendiri menjadi taruhannya. Memang berat tugas ini, tetapi itu adalah tugas yang harus diembaninya sebagai seorang suruhan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita adalah juga penjaga bagi sesama kita. Artinya, kita memiliki tanggung jawab memberitakan firman dan kehendak Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak boleh tinggal diam dan bersikap masa bodoh saat melihat orang-orang di sekitar kita dengan sengaja ataupun tanpa sengaja melakukan dosa. Kita harus berani menegur mereka jika hidup mereka bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab sama seperti Yehezkel, kita juga sebagai orang percaya akan diminta pertanggungjawaban dari Tuhan. Jika Yehezkel terpanggil untuk menjadi penjaga Israel, maka kita sebagai orang percaya terpanggil untuk menjadi penjaga bagi sesama kita.
Keluarga Kristen sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, melakukan tugas ini memang sangat berisiko karena ada yang bisa menerima peringatan kita dan mau berubah, tetapi ada juga yang tidak bisa menerima dan malah berperkara dengan kita. Tetapi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lakukanlah tugas kita dengan penuh kasih, karena Tuhan akan tetap menyertai kita. Ya Tuhan, lengkapi kami dengan keberanian, hikmat dan semua yang kami perlu untuk menjadi penjaga bagi sesama kami. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.